Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Gusti Sadewo dan bersama dengan Yuda. Ya. Kali ini kita di segmen yang berbeda. Kita ada di segmen obras. Kalau sebelumnya kan kita udah bertemu di segmen filsafat rasa. Ya, kita udah ngebahas tuh tentang manusia dengan akalnya gitu. Cuman kalau sekarang di obras, obrolan santai, kita ini akan ngebahas pembahasan yang ya nyantai lah, intinya ngobrol. Namanya juga obrolan santai. Kecuali oras, obrolan serius. Nah, gitu. Oke. Kalau di obras yang pertama kita pernah ngebahas tentang santri dan kiai gitu. Nah, karena saya kali ini bersama dengan Yuda kayak gitu, salah satu sahabat dekat saya. Itu kita awal berjumpa nih karena perempuan, maka untuk reuni kita akan ngebahas tentang perempuan nih. Waduh. Nah, Saya soalnya tidak tahu apa tentang perempuan. soalnya perempuan ini agak luar biasa Yud belakangan ini gitu. Apalagi kemarin kan sempat viral ya di TikTok, Instagram ya. Mungkin di medsos yang lainnya di bulan Oktober, September, November itu wah luar biasa gitu. Kasus patah hati yang cuman uniknya ini ada uniknya loh Yud. Biasanya yang viral itu adalah ketika seorang perempuan itu disakiti gitu. Laki-laki yang selingkuh, suami yang kurang perhatian, pacar yang chatnya nggak dibalas-balas. Tapi nggak tahu kenapa di Oktober, September, November itu pelaku dari kasus-kasus yang terjadi dalam percintaan itu justru para wanita. Para wanita, iya, gue setuju sih kalau soal ini sih. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi gue pribadi sih ngalamin gitu. Karena yang gue tahu di beberapa bulan belakangan ini lagi bulan-bulannya laki-laki patah hati ya kayaknya ya. Bener gak Gus? Bener. Iya kan? Ya awalnya gue juga berpikir oh mungkin gue doang gitu. Ketika gue lihat oh ternyata banyak gitu. Kayaknya emang ada sesuatu tentang wanita, tentang perempuan ini yang harus kita bahas, kita gali gitu. Oke. Menarik. Kalau lu gimana Yud? Menilai perempuan gitu. Dari lu nilai perempuan ini gimana sih? Kalau gua misalkan secara universal bagaimana pandangan gua terhadap perempuan itu. Yang pertama sih yang pasti perempuan itu adalah ibu, seorang ibu. Yang mana setiap perempuan pasti menjadi seorang ibu. Nah, dari situ yang gua nilai dalam perempuan itu dia adalah wanita kuat, wanita yang nantinya akan mempertaruhkan nyawanya demi seorang anak, mempertaruhkan segalanya, hidup dan matinya, keringatnya, lelahnya, semuanya itu demi anak, demi seorang anak. Karena gua juga seorang anak dan gua juga mempunyai seorang ibu secara universal. Tapi kalau dalam secara khusus, misalkan yang kita bahas adalah perempuan-perempuan zaman now atau perempuan yang sekarang dalam konteks percintaan atau sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya gue bertanya dulu sih untuk perempuannya itu yang kan karena perempuan kan macam-macam. Kalau secara universal tadi pandangan gue bagaimana dasarnya perempuan, penilaian gue tentang dasar perempuan. Tapi dalam konteks ini ya gue harus tahu dulu nih perempuan yang kayak gimana, perempuannya itu siapa gitu loh. Oh gitu. Tapi kalau gue pribadi nih Yud ya, gue menilai perempuan itu jujur gue nggak bisa nilai perempuan. Makanya penilaian yang bakalan gue berikan itu gue nanya ke perempuan itu sendiri, gitu. Soalnya gue percaya konsep bahwasanya perempuan itu berasal daripada tulang rusuk kita semuanya terbuat sama. Nggak mungkin kan tiba-tiba yang atas emas dari perak gitu kan, pasti semua sama gitu. Sedangkan kita asal muasal kita adalah bapak kita Nabi Adam awalnya laki-laki duluan gitu. Jadi kita tuh bisa merasakan tulang rusuk. Kita nggak bisa melihat, tapi kalau dalam patah kita bisa merasakan sakit. Dia bengkok geser sedikit kita bisa merasakan sakit. Makanya laki-laki kalau misalkan ke perempuan itu dia emang susah paham, lambat peka yang gua
dapat gitu ya, entah itu dari gua pribadi ataupun dari teman-teman gua gitu, ataupun dari orang yang lebih dewasa, pasti jawaban mereka itu adalah laki-laki itu nggak peka. Tapi laki-laki seandainya dia memiliki firasat tentang perempuan, itu insya Allah bisa jadi 100% tepat, karena dia merasakan tulang rusuk yang berada di dalamnya. Karena gue pengen tahu perwujudan wanita itu bagaimana, gue akhirnya nanya ke perempuan. Salah satu perempuan yang waktu itu gue tanya namanya, itu dia seorang ustazah. Gue tanya, namanya Ustazah Astria Dewi Setia Putri. Oke, nggak apa-apa tuh disebut namanya. Wah, nggak apa-apa, karena dia adalah salah satu narasumber yang membuat gue dapat berpikir, oh ternyata perempuan ini begini. Ketika gue tanya, perempuan itu apa sih? Ya, jawaban dia, ya di chat kata dia, perempuan itu ibumu, gitu. Ya. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan ibumu beneran gitu. Ya kita udah jelas tahu ibu Anda, ibu kita semua perempuan. Nggak ada manusia dilahirkan itu dari rahim laki-laki, itu nggak ada. Iya. Nggak tahu kalau ragil ya. Wah, nggak tahu saya apa itu, saya angkat kaki dah. Pokoknya, tapi maksudnya gimana? Yang dimaksud ibu itu ternyata ini diambil daripada konotasi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, setiap yang berpusat, segala sesuatu yang berpusat pada satu titik, yang berpusat pada sesuatu itu disebut dengan ibu. Misalkan tentara itu bahasa Arabnya Jaishun, maka seorang komandan yang menjadi pusat tentara-tentara itu disebut dengan Ummul Jaish, ibunya para tentara. Gitu. Jadi wanita ini sebenarnya segalanya gitu. Oke, tadi kan lu udah sempat bilang tuh tentang perempuan zaman sekarang yang ibaratnya agak berbeda gitu kan ya, dari perempuan-perempuan yang sebelumnya yang kita kenal. Bahwa perempuan pada zaman-zaman terdahulu ini sempat luar biasa, cuman yang gua rasa ya perempuan sekarang ini agak sedikit berubah gitu. Kalau mau dibilang istilah kasar mungkin agak sedikit turun dari berbagai aspek dalam perempuan itu gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yang gue bilang perempuan ini segalanya gitu. Makanya ada istilah al-ummah madrasatul ula, ibu itu pendidikan pertama. Bahkan ada lagi orang yang mengatakan kalau lu mau didik anak lu pengen anak yang baik, si perempuan itu harus mendidik anaknya 15 tahun sebelum anak itu lahir. Artinya apa? Dia mendidik kepribadian perempuan itu sendiri, si calon ibu itu sendiri, dari kapan, dari usia remaja. Nah, itu yang gue tangkap, oh ternyata ini. Kenapa? Karena ketika dia rahim, iya, ternyata ketika si bayi kita, manusia ini yang berada di janin, nah itulah pendidikan pertama kita. Apa pendidikan yang kita terima gitu? Ini ketika gue ini melihat orang, gue ini lebih banyak belajar ini dengan cara melihat kepribadian orang, karakter orang gitu. Kenapa gue bilang gitu? Kenapa gue bilang apa bayi yang berada di janin, alam rahim itu adalah pendidikan pertama? Karena bayi yang ada di janin itu ketika mereka berada dalam kandungan seorang perempuan, sesungguhnya si bayi ini sedang menerima pendidikan pertama mereka. Pendidikan pertama mereka itu apa? Mereka belajar tentang emosional. Mereka nggak belajar alfabet di alam rahim, mereka nggak belajar itu. Tapi mereka mempelajari emosional. Dari mana mereka mempelajari itu? Dari kondisi emosional saat ini. Makanya emosional perempuan ketika seorang perempuan itu sedang mengandung itu benar-benar harus dijaga. Banyak orang-orang tua kita itu menasihati kita, misalkan pengantin baru menikah dan istri kita baru hamil, itu rata-rata orang tua kita itu memberikan nasihat dijaga istrinya baik-baik. Bahkan dokternya juga dokter kandungan itu mengatakan Pak, istrinya dijaga, jangan sampai depresi, jangan sampai itu namanya mengalami tekanan mental. Karena kenapa? Karena ini berpengaruh kepada kondisi janin, kepada kondisi batin si janin, kepada psikologis si janin nanti ketika lahir gitu. Yang gue temuin ya selama gue melangkahkan kaki di bumi ya, itu orang-orang yang misalkan itu namanya agak melenceng gitu kan ya, misalkan kayak dia ini dalam kepribadian misalkan kita bilang nakal gitu ya, dan mentalnya rapuh, cepat putus asa gitu ya, cepat undung yang lainnya. Intinya dalam kondisi psikologisnya, kondisi kebatinan itu nggak sempurna, nggak baik.
itu rata-rata terjadinya yang gue temuin itu adalah karena memang kondisi ibunya itu ketika mengandung si anak tersebut itu mentalnya nggak baik-baik saja. Entah misalkan si ibunya lagi mengandung terus si bapaknya selingkuh, Ya. atau ibunya lagi mengandung tiba-tiba karena masalah ekonomi hingga tertekan depresi gitu. Makanya wanita itu adalah ibumu, benar-benar wanita itu madrasatul ula, madrasatul ula gitu sih. Iya, oke Gus. Mungkin gue juga baru tahu nih yang namanya pembahasan secara detail tentang seorang perempuan seperti ini. Nah, kita mau bahas nih Gus, berarti untuk perempuan-perempuan yang sekarang, untuk ya perempuan-perempuan yang kita kenal sekarang, itu kira-kira bakal, misalkan dengan kita ambil yang ininya deh ya, karena yang kita tahu generasi sekarang udah tercoreng gitu kan, udah lebih Iya. buruk. Kita ambil contoh dari generasi yang udah bisa dibilang agak sedikit rusaknya lah Gus ya. Perempuan-perempuan yang sekarang ini nih, itu gimana Gus kalau misalkan tetap seperti ini, tetap dengan keadaan yang kayak sekarang ini, yang dalam tanda kutip perempuan yang nakal atau apa, itu kira-kira bakal berpengaruh ke seorang anaknya nanti, itu bakal berdampaknya itu seperti apa Gus ketika dilanjutkan nih generasi perempuan yang seperti ini nantinya? Karena otomatis ketika perempuan-perempuan yang kayak yang kita pandang seperti ini nih, nantinya berkeluarga dan punya anak, kalau kita sangkutkan ke tadi yang dimana seorang anak itu sudah mendapat pendidikan sebenarnya dari janin, dari dalam janin, itu bakal kayak gimana nih Gus untuk generasi selanjutnya dari seorang perempuan yang seperti ini? Oke. Dari perempuan yang mungkin tanda agak gini gitu ya. Ya mungkin gue bakalan jawab gini. Karena yang gue bilang, apa perempuan itu dia harus mendidik anaknya 15 tahun sebelum anaknya lahir. Dan proses pendidikan apa yang luar biasa itu ketika anak ini berada dalam kandungan gitu. Maka gue akan bilang perempuan yang agak begini itu ketika dia melahirkan anak dan anak ini sudah dewasa, sudah bisa berbicara dan bisa berkomunikasi dengan ibunya gitu, maka gue bakalan bilang dia akan melihat sifat dirinya pada anaknya. Oke. Karena ya. anak ini mewarisi Ya. gitu. Dan kalau ini terus dipertahankan, ini akan terjadi terus menerus. Jadi ini akan merusak generasi selanjutnya. Oke. Ya mungkin ini juga salah satu pertanda gitu kan dari hadis-hadis apa Rasul tentang akhir zaman, tentang rusaknya umat gitu. Mungkin ini salah satu faktornya. Nah, ini juga nih Gus, ada muncul pertanyaan juga untuk kita sebagai seorang laki-laki. Anggap gua nih yang sudah mengetahui tentang pembahasan tadi, otomatis sebagai laki-laki ya juga kita nggak munafik lah, pasti kita juga seburuk-buruknya kita sebagai seorang laki-laki, sebejat-bejatnya kita, sebrengsek-brengseknya kita sebagai seorang laki-laki, pasti kita juga memilih seorang perempuan yang terbaik daripada yang baik. Benar. Ya kan? Nah, apabila Gus, kita kan berada dalam generasi yang udah tercampur ya, udah benar-benar susah untuk mencari mana yang paling baik di antara generasi-generasi kita yang sekarang ini kan. Apabila nih hal buruknya ketika kita susah dan tidak bisa menemukan lagi yang terbaik dari yang paling baik di antara perempuan-perempuan tersebut di generasi kita yang sekarang, peran kita sebagai laki-laki, terutama yang sudah tahu tentang pembahasan tadi, itu gimana Gus kira-kira untuk bisa tetap pengen memperbaiki perempuan pilihan kita tersebut gitu? Maksudnya oke lah, setiap
ada juga kan perempuan yang dalam tanda kutip punya masa lalu yang buruk, tapi itu dalam dalam konteks itu masa lalu dia gitu kan. Ada juga yang dia juga berubah lebih baik, otomatis itu masa lalu dia. Atau perempuan yang sekarang pun masih dalam kondisi buruk seperti itu, kondisi yang tanda kutip nakal lah seperti itu kan. Nah, kita sebagai peran laki-laki yang memilih perempuan itu, dan tapi kita juga ingin menjadikan dia wanita yang baik, perempuan yang baik, karena kita ingin menjadikan dia sebagai pendamping hidup kita, sebagai ibu dari anak-anak kita nanti. Itu gimana Gus kira-kira? Oke. Itu peran kita nih sebagai laki-laki. Berarti ini masuknya udah ranah cinta gitu ya, karena Iya. kita memilih perempuan itu. Kita ya, namanya cinta, kita nggak bisa tahu dari mana ya, dari mananya. Kalau misalkan ada seorang manusia dia bisa menjawab cintanya hadir dari mana, maka gue bakalan bilang itu bukan cinta. Ini gue mengutip daripada kata-kata daripada seorang dalang terkenal namanya Pak Sujiwo Tejo. Maka itu bukan cinta, itu adalah kalkulasi. Ketika lu ngomong, ditanya lu suka sama si ini karena apa? Karena ini. Nah, itu bukan cinta. Karena cinta itu nggak bisa dijelaskan. Karena kenapa? Mungkin awalnya itu siap awal itu ya, apapun itu pasti ada pintu masuk, termasuk cinta. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar mencinta, maka ia akan buta, kemudian jatuh. Makanya ada istilah jatuh cinta. Artinya apa? Dia jatuh tenggelam kepada rasa yang ada dalam dirinya, gitu. Otomatis yang tadi lu bilang, misalkan gue jatuh cintanya ke perempuan ini nih, Iya. gue pengen dia menjadi ibu anak-anak gue pengen dia jadi wanita terbaik bagi keluarga gue, gitu. Maka pilihannya adalah kita sebagai laki-laki ya tetap harus mengedepankan akal. Biarkan perasaan cinta kita berjalan, biarkan. Apa sih maksud yang gue maksud kita harus tetap mengedepankan akal? Karena memang basicnya satu, laki-laki itu bekerja dengan akal, bukan dengan perasaan. Karena yang menggunakan perasaan adalah wanita. Gimana kita menggunakan akal itu di masa pernikahan? Kita harus tetap memegang kendali, gitu. Kita didik, kita ikat istri kita, ikat, cari tali yang kuat. Bukan berarti kalian ikat beneran ya. Nanti mohon maaf, ini para penonton ini jangan nanti mentang-mentang saya ngomong nanti benar-benar cari tali diikat istrinya yang nakal-nakal itu. Ya, enggak, maksud diikatin apa? Diikat dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang romantis, luluhkan hatinya. Mohon maaf, perempuan itu sebenarnya walaupun dia nampak keras, tapi sesungguhnya mereka itu lemah lembut karena mereka bergerak dengan perasaan. Barang siapa yang bisa mencairkan sebuah es, maka ia bisa membawa air itu kemanapun ia berada. Itu. Ya, sorry Gus. Berarti kita sebagai laki-laki ya untuk berperan mengarahkan seperti tadi ya, ibaratnya kita mendidik seorang istri kita. Berarti itu benar-benar kita bisa mulai bertugas seperti itu ketika kita sudah nikah ya Gus ya. Iya. Jadi maksud gua ketika kita mau memilih perempuan nih yang sekarang yang gue bilang tadi, misalkan gak ada lagi, kita udah susah nemuin perempuan yang terbaik dari yang paling baik di generasi sekarang, dan akhirnya kita jatuh cinta sama orang yang perempuan yang punya masa lalu buruk atau dia sedang ada di fase itu kita tetap gak bisa buat kita sebagai laki-laki, karena kita ingin memilih dia, kita menjadikan dia yang terbaik dulu, baru kita bisa menikahi dia. Karena tadi yang gue tangkap dari lu Gus, yang lu bilang tadi, peran kita sebagai laki-laki yang gimana kita harus bisa mengarahkan seorang perempuan ini, itu adalah fase dimana kita sudah menikah kan. Nah pertanyaannya, apabila kita gimana peran kita sebagai laki-laki untuk merubah si perempuan ini untuk menjadi yang baik, untuk keluar dari zona hal buruknya, karena kita ingin menetapkan dia sebagai seorang istri kita, seorang ibu dari anak-anak kita. Itu apakah tidak bisa dilakukan di saat itu juga?
walaupun kita belum menjadi suami sahnya. Karena ya emang sih gue tahu kalau misalkan kayak hubungan pacaran atau apa sekarang gitu kan, banyak yang dimana seorang laki-laki ini belum pantas gitu untuk bisa mengatur seorang perempuannya karena dia belum menjadi istri sahnya. Ya tapi yang gue pikirkan gitu, seandainya kita mencoba merubah dia sebelum pernikahan, satu, kita memiliki banyak keterbatasan gitu. Iya. Karena dia memang bukan milik kita, karena itu masih tanggung jawab orang tuanya, ibu bapaknya gitu. Satu itu keterbatasan. Kenapa gue tadi memberikan sebuah explain, itu explain gue adalah di sisi setelah pernikahan. Kalau sebelum pernikahan itu satu terhambat karena kita emang nggak punya akses kepada perempuan itu, ya mungkin kita diberikan izin oleh orang tuanya buat mendekat ke perempuan tersebut, tapi ya kita tetap nggak bisa semaksimal mungkin karena dia masih belum milik kita gitu. Berarti sorry Gus, berarti kalau begitu kita mau nggak mau kita harus menerima kondisi dia yang sekarang Gus, sampai nantinya kita benar-benar menikahi dia, baru kita bisa mulai mencoba untuk merubahnya, menuntunnya ke jalan yang baik. Begitu Gus. Karena dalam Islam kaidah cinta itu bukan dibuat dengan janji ataupun dengan bualan gombal belaka, tapi kaidah cinta itu adalah pembuktian. Pembuktian itu dimulai daripada akad, dan setelah akad pembuktian itu ada perjuangan. Yang tadi gue bilang, mereka masih balok es, silakan anda cairkan, lalu anda bawa air itu kemana-mana yang kau inginkan. Itu yang gue tangkap gitu, itu tentang perempuan gitu. Kalau kita mau ngedidik perempuan itu paling baik adalah setelah pernikahan. Ya berarti pilihannya adalah menerima dia dengan kondisi apapun. Iya, menerima dia. Misalkan dia pernah berzina gitu ya. Iya, punya Misalkan masa lalunya. pernah berzina, dia nggak pernah cerita misalkan ke kita sebelum pernikahan, it's fine. Tapi kita tahu setelah nikah, maka itu pilihannya ada di suami. Ketika kita tahu, kita minta kejelasan daripada istri kita, si perempuan tersebut, maka perempuan itu wajib untuk menjelaskan semuanya. Nah pilihannya ada di kita, apakah kita mau mengembalikannya lagi atau tetap kita terima sebagai istri kita. Cuman kan yang berat kadang kita menerima masalah. Iya, betul Gus. Bukan melihat kondisinya dia yang sekarang. Itulah banyak cinta gagal itu karena melihat masa lalu. Kenapa perempuan itu gagal dengan orang yang sekarang? Mohon maaf, yang gua alamin gitu ya, yang gua lihat dari teman-teman gua yang punya hubungan, rata-rata perempuan itu emang kalau perempuan tuh agak jarang selingkuh tuh jarang. Tapi ada hal unik yang hanya bisa dimiliki oleh perempuan. Satu, dia bisa mencintai dua orang bersamaan. Kalau kali ini pernyataan ini gue dapat daripada seorang perempuan yang gue kenal, namanya Devita Alivia Saputri. Gak apa-apa gue sih sebut namanya. Gak apa-apa. Ini karena ini pembahasan tentang perempuan. Dia bilang gini, aku juga pernah ngalamin gitu kak, katanya. Di satu sisi aku suka sama laki-laki itu, di satu sisi yang lain aku nyaman sama yang ini. Aku bimbang gitu. Dia menyatakan emang perempuan bisa begitu, gitu. Dan ketika gue tanyakan ke perempuan-perempuan yang lain itu dari teman-teman gue atau orang-orang yang dekat sama gue dari perempuan jenis perempuan itu sendiri, mereka mengatakan hal yang sama, gitu. Bahkan di VT Instagram TikTok yang lainnya, para netizen pun mengatakan yang sama. Iya. Dan yang lalu yang menjadi mungkin kita bilang agak karakter buruk perempuan itu adalah ketika dia memiliki hubungan dengan orang gitu. Misalkan lu punya hubungan, mau seromantis apapun ya, se epic apapun hubungan lu ketika masa lalunya hadir ya, walaupun dia udah berlalu 3 tahun 2 tahun, tapi ketika masa lalunya hadir, masa lalu yang dinanti-nanti oleh perempuan tersebut, maka pemenangnya bukan Anda yang sedang bersama perempuan tersebut,
mayoritas pemenangnya adalah masa lalu. Walaupun si perempuan itu sadar dia akan kembali ditinggalkan oleh masa lalu gitu. Karena perempuan itu bergerak dengan perasaannya, bukan dengan akal logika gitu. Makanya kalau udah kenal perempuan, saran gua udah gak usah banyak ini, langsung sat Iya. ikat, lalu pembuktian, setelah membuktikan perjuangan Iya. sebelum masa lalu datang. Itu intinya. Ya, tadi beberapa statement sih yang benar-benar ya gua confirm, yang gua plan itu ya bisa dibilang gua pun pernah mengalaminya sendiri kan. Pertama, statement soal perempuan bisa mencintai, bisa memiliki perasaan terhadap dua orang sekaligus, dua orang lelaki sekaligus, itu ya gue percaya itu sih, karena gue pun pernah bertemu perempuan yang seperti itu. Dan tadi soal masa lalu selalu menjadi pemenangnya, itu juga gue mengkonfirm bahwa ya bisa dibilang persentasenya lebih besar, benar lah seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai laki-laki nih Gus, memang kalau solusinya adalah kalau misalkan kita memang sudah menetapkan cinta kita kepada seorang perempuan, terlepas dari dia punya masa lalu banyak atau apa, memang solusinya ketika kita memang benar-benar pengen memiliki seorang perempuan itu ya jangan terbanyak tele-tele kan. Iya. Harus benar-benar sat-sat ya, itulah bahasa orang sekarang gitu. Sebelum masa lalunya itu datang. Nah ini juga nih Gus, yang jadi mungkin yang jadi banyak kasus orang berapa tahun punya hubungan tapi malah jadi sama yang lain seperti itu kan, karena emang alasan satu itu tadi kan ya. Gua mempercayai itu sih, gua percaya karena sudah melihat itu sendiri. Nah tapi nggak banyak loh laki-laki yang ketika dia udah tahu tentang masa lalu perempuan dia bakal ambil tindakan cepat gitu loh. Maksud gue gini, masih banyak laki-laki yang pengen bukan mengulur waktu sebenarnya, tapi pengen benar-benar tahu semua tentang perempuan itu. Makanya dimana di situ banyak waktu yang terjalani, banyak waktu yang terbuang dalam fase dimana laki-laki itu ingin tahu semuanya tentang perempuan itu gitu loh. Gue juga masih belum ini sih, masih belum masih belum bisa menerima pemikiran laki-laki yang bisa satu gitu Gus, satu langsung nikah gitu. Karena gue sendiri kayak masih membayangkannya itu ketika gue, walaupun gue udah ngerasa jatuh cinta terhadap salah seorang perempuan, gue masih ngerasa kalau gue itu perlu tahu banyak dulu tentang perempuan ini. Bahkan walaupun memang seharusnya apapun masa lalunya itu harusnya nggak seharusnya kita hiraukan, tapi tetap Gus, perasaan dimana kita pengen tahu tentang masa lalunya, pengen tahu dia itu perempuan seperti apa dulunya, pengen yang namanya perempuan ini terbuka semuanya tentang dia ke kita sebelum kita juga menetapkan diri kita untuk bisa meminang dia. Itu ada Gus rasa seperti itu menurut gua pribadi ya, entah cuman beberapa lelaki yang seperti itu mungkin, tapi gue benar-benar sampai sekarang gue belum bisa menerima konsep laki-laki yang bisa satset seperti itu Gus. Karena gue benar-benar belum bisa ngebayangin gimana gue mencintai seseorang dengan perempuan dengan cepat dan langsung bisa meyakini diri gue bahwa perempuan itu yang terbaik gitu. Karena itu tadi sih, karena adanya selektif ya dalam diri gue, yang mana gue harus kayak benar-benar apa yang gue pilih itu yang terbaik gitu loh. Maksud gue yang gue pilih itu sesuai apa yang gue
harapkan sesuai sama kriteria buat gue sendiri gitu. Terus, jadi dari situ gue ngerasa kayak juga laki-laki butuh banyak waktu untuk bisa meminang seorang perempuan. Ya, itu yang tadi gue bilang, karena laki-laki itu lebih banyak bekerja menggunakan akalnya ketimbang perasaan. Kenapa si laki-laki ini bisa bimbang, dia hendak mengenal duluan? Karena dia berpikir dengan akalnya, dia menilai gitu. Dia tidak terdorong hanya karena cinta. Kalau orang yang karena cinta pasti langsung akan bergerak set gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir gini, dia satu itu karena satu, ketika rasa cinta itu tumbuh, orang ini berpikir saya nggak mau kehilangan dia, dan dia sudah yakin dirinya, mungkin dia yakin sama dirinya, dia punya akal yang matang gitu, kedewasaan yang cukup untuk membina rumah tangga. Akhirnya dia melakukan itu, dia mengambil opsi mengenal setelah pernikahan. Karena kalau misalkan orang yang kayak gitu ya, yang memilih nikah duluan, itu mereka berpikir kalau emang tujuannya untuk mengenal, maka setelah pernikahan adalah proses mengenal terbaik. Karena 24 jam kita akan mengenal perempuan tersebut. Jangankan sikapnya, setiap jengkal tubuhnya pun mungkin akan hafal. Tapi apakah dengan begitu nggak menimbulkan ketika kita mengenal dan kita sudah menikah, baru kita mulai mengenal semua tentang perempuan kita, dan ada satu yang kita tahu yang itu hal yang nggak bisa kita terima, apakah itu tidak menimbulkan ini Gus, masalah dalam pernikahan tersebut? Maksud gua ya itu tadi, karena hasrat untuk memilih yang terbaik dari yang paling baik itu ada gitu loh. Nah itulah makanya setiap orang yang mau menikah itu harus punya beberapa persiapan gitu. Salah satunya adalah ilmu menghadapi masalah. Makanya dalam agama Islam juga itu ketika mau menikah itu ada dalam fikih itu namanya kitabun nikah. Itu dijelaskan bagaimana ketika istri kita berulah ini, bagaimana sikap seorang laki-laki yang harus bijaknya ini gimana gitu. Nah rata-rata orang ini menikah tanpa ilmu, tanpa paham, hanya bergerak sekendaknya, sekemaunya, sekarapnya dewa gitu. Akhirnya ketika konflik terjadi di rumah tangganya gitu, pecah. Maka yang terjadi ya benar-benar pecah, tidak bisa disatukan lagi. Karena kenapa? Karena satu, kurangnya ilmu gitu. Dia posisi nikahnya nggak siap apa, akalnya belum siap, pembicaraannya belum siap, kebijaksanaannya belum siap. Dia masih, kalau istilah kerennya mungkin egosentris. Poin-poin yang dalam konteks siap ini tuh apa aja nih Gus? Benar-benar bisa masuk ke persiapan yang benar-benar matang itu hal apa aja Gus? Siap dalam hal apa aja? Kalau mungkin orang akan banyak bilang ekonomi gitu kan, tapi emang itu masuk ya, tapi gue nggak menjadikan ekonomi itu menjadi nomor pertama untuk orang tersebut menikah. Tapi yang gue tekankan adalah satu, adalah kedewasaan pola pikir. Itu yang harus disiapkan, kedewasaan pola pikir. Karena kenapa? Karena ketika kita menikah itu kita nggak hanya berbicara tentang satu, tapi kita berbicara tentang kita. Biasanya kan kita kalau ngomong ke orang gitu, kita kalau menghadapi sesuatu, mungkin ini lebih baik buat aku gitu kan, memikirkan diri kita sendiri, baik buat diri kita sendiri. Tapi ketika menikah kita harus berpikir bagaimana dia, pasangan kita, karena pasangan kita adalah diri kita juga gitu. Baru yang kedua adalah ilmu ya, ilmu berumah tangga. Kalau dalam Islam itu ada fikih kitabun nikah, dia harus paham itu. Baru yang keempat ini ekonomi. Nah, ekonomi, karena rumah tangga tanpa ekonomi juga akan kandas mayoritasnya. Ya mungkin lu sendiri gitu kan, yang beberapa kali ada di meja persidangan gitu, lu bisa melihat kasus-kasus yang terjadi karena ekonomi gitu, dan itu nggak sedikit.
Kalau gue baca dari jurnal itu nggak sedikit ya. Kayaknya memang salah satu faktor terbesar ya. Faktor terbesarnya itu memang kebanyakan ekonomi. Nah, gitu. Dan udah terbesar nggak didukung oleh kebijaksanaan yang mendukung. Dia dewasanya belum mendukung. Gitu. Karena dewasa bukan tentang usia. Dewasa itu tentang bagaimana berpikir dan bersikap. Iya. Baru nih yang terakhir. Karena tujuan menikah itu untuk melanjutkan garis keturunan. Gitu. Yang terakhir ini adalah kemampuan untuk berhubungan intim. Tuh. Ya tapi itu nomor sekian. Nah, itu sih yang kalau menurut gue yang harus dipersiapkan ya menuju ke pernikahannya itu. Masa iya anak kecil belum bisa, fisiknya belum sempurna, apa belum bisa menghasilkan keturunan secara genetiknya gitu, wah dia disuruh nikah, kan nggak masuk akal. Jelas. Iya sih. Jadi buat gua sih konteks-konteks permasalahan yang ada dalam rumah tangga tadi itu ya jujur membuat gua yang sekarang ini jadi benar-benar lebih banyak lagi nih hal yang harus dipikirkan untuk sebuah pernikahan. Jadi ketika sebelumnya gua belum tahu tentang apa aja konflik-konflik dalam pernikahan yang bisa saja terjadi dan faktor-faktor konflik itu muncul, itu mungkin yang gue pikirkan adalah kesiapan gue untuk menikah ya pertama umur dan ekonomi finansial gue. Selebihnya ya tinggal ininya aja, kapan waktunya dan mungkin dari ya paling segi terbesarnya sih ekonomi ya. Setelah itu mungkin baru gue berpikir kalau saat itu baru gue siap buat menikah. Tapi setelah gue tahu tentang konteks-konteks permasalahan dalam pernikahan ini, poin-poin apa aja nih yang bisa jadi faktor, ternyata dalam pernikahan itu banyak hal-hal yang di luar persiapan kita sebelumnya yang bakal terjadi, menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Itu tuh jadi menambah lagi pikiran yang tadinya dua poin tadi yang sebelumnya dipikirkan untuk kapan gue nikah, ditambah lagi sama poin-poin itu yang harus dipikirkan. Jadi sebenarnya yang menghambat waktu lagi sih. Jadi banyak juga yang harus dipersiapkan, banyak juga yang harus diselesaikan dari persiapan tersebut. Yang tadi gue bilang ya itulah kalau menurut gue poin-poin itu yang paling penting untuk disiapkan sebelum menikah. Makanya kata Rasul dalam hadisnya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Itu kalau misalkan antum ini sudah siap untuk menikah, maka kata Rasul menikahlah. Rasul nggak bilang tentang usia. Rasul berkata man istata'a minkumul ba'a. Barang siapa yang udah siap untuk menikah, menikah. Siap dari apa yang udah telah kita sebutkan tadi gitu, udah kita bahas. Kalau nggak bisa, ya hendaknya dia berpuasa, falyasum gitu. Karena ya percaya nggak percaya, ya ini nggak bisa dibantah. Kalau udah bicara tentang nikah, kita juga akan berbicara tentang nafsu seksual, maka itu harus direndam dengan puasa, harus tahan dengan puasa. Ya. Menurut gue ini penting sih. Menurut gue belum banyak orang di luar sana yang tahu tentang persiapan sebenarnya yang harus disiapkan untuk kita menjalankan rumah tangga, mulai pernikahan. Itu menurut gue jadi ini penting buat teman-teman semua mungkin ya, yang nonton ini, benar-benar nonton ini, menyimak pembahasan ini. Karena jujur kalau misalkan tanpa hal-hal yang gue tahu tentang ini, tentang poin-poin tadi dan apa yang gue alamin di dalam, karena gue juga kan kebetulan gue bekerja di ranah hukum, yang mana gue sering ketemu sama yang namanya konflik perceraian, perkara perceraian, apalagi dalam proses mediasi juga gue sering ada di situ. Banyak yang gue juga ambil dari situ tentang
konflik-konflik dalam rumah tangga. Dan menurut gua, kalau misalkan mereka yang belum tahu tentang semua ini, gue yakin persiapan yang dia tahu tentang pernikahan itu cuman umur yang dia patokan, mungkin dari usia, dan juga kesiapan finansial ekonomi itu. Nah, sedangkan ternyata masih ada lagi poin-poin persiapan yang harus disiapkan. Itu sih Gus. Jadi dari pembahasan tadi menurut gua ngasih poin-poin penting tuh buat yang tadinya taunya cuma lu tahu ketika lu kapan lu siap nikah adalah ketika lu udah mapan, ketika lu sebatas itu tadinya. Jadi ada lagi nih PR lagi nih yang lu tahu dari sini nih, ternyata dari mapan masih ada lagi nih kesiapan yang harus lu persiapkan ketika lu pengen membangun sebuah rumah tangga gitu. Ya alhamdulillah nih obrolan kita yang membuka gitu kan apa yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman di luaran sana, yang mungkin ketika nonton video ini juga mikir nikah itu tentang enak-enaknya aja. Enggak, tapi nikah itu adalah hal yang kompleks, hal yang lain. Oke. Ya alhamdulillah telah selesai pembahasan kita. Pesan dari saya, ketika Anda melihat perempuan yang kurang baik, jangan judge mereka gitu. Kalau kalian menyalahkan karena perempuan itu adalah segalanya, maka salahkan juga diri kalian, karena mungkin diri kalian lah yang bisa menjadi salah satu faktor kenapa perempuan itu bisa menjadi hal tersebut, itu menjadi perkara yang begitu gitu. Stop menjudge orang, segera perbaiki diri kita sendiri. Insya Allah dengan cara memperbaiki diri kita sendiri, maka kita akan memperbaiki orang lain. Oke, mungkin itu aja pesan dari saya. Yuk. Ya, kalau gue sih mau ngomong ini aja sih ya, buat jodoh gue dimana berada, kalau suatu saat menonton ini, ya dari apa yang gue bahas tadi, gue sih berharap lo adalah yang terbaik yang selama ini gue cari. Kalaupun lo bukan yang terbaik, atau lo punya masa lalu yang kurang baik, atau mungkin di saat kita ketemu nanti lo sedang ada di fase itu, ya itu jadi usaha gue sih, PR gue buat gimana nantinya bisa merubah lo, bisa nonton lo gitu. Tapi ya gue harap lo nonton ini jadi menurut gue bisa mempermudah apa hal-hal yang nantinya lo nggak ngerti gitu tentang gue, yang berharap jodoh gue itu perempuan yang baik. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kami. Oke, kita tutup. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.